Anak saya itu ngechat saya, dia tidak hadir karena apa? COD, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knock knock. Open the case. Barusan kalian dengar tuh ada suaranya. Kira-kira siapa ya yang akan kita hadirkan pada kesempatan Open Podcast kali ini? Karena supaya Anda penasaran, kita kasih clue-nya dulu. Dulu ketika tahun 1945 itu negara Jepang diluluh lantakkan oleh bom atom dari sekutu, sehingga peradaban seakan-akan sudah habis purna. Penyelamatnya siapa? Guru. Itu yang dijadikan sebagai tonggak untuk kembali memulihkan peradaban oleh Kaisar Hirohito pada saat itu. Cari semua guru yang masih tersisa. Kemudian akhirnya peradaban di Jepang kembali muncul kembali, bisa sehebat sekarang, dan kita pun masih harus banyak belajar dari mereka. Siapa yang diselamatkan? Guru. Maka kesempatan kali ini akan kita hadirkan beberapa orang-orang spesial sebagai penyelamat bangsa, yaitu guru-guru yang hebat, guru-guru sejati. Kita perkenalkan dari Mbak Guru. Oke. Guru ini. Terima kasih Mr. Klik bisa hadir di sini bersama-sama Open obrolan pendidikan dan luar biasa predikat penyelamat bangsa. Bismillah, bisa. Alhamdulillah. Dan satunya lagi yang saya nggak kalah ganteng mestinya ya, dengan beliau Mas Bro Mr. BWK Pak Budi Widya Kuncoro. Terima kasih untuk Open Podcast obrolan pendidikan yang telah mengundang kami. Saya Budi Widya Kuncoro. Jadi memang ini tantangan yang luar biasa kita sebagai guru, dan kita bismillah, semoga segala sesuatunya itu dipermudah. Amin. Oke. Amin. Inilah pahlawan sejati ini. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kadang-kadang memang ada juga ya pahlawan tanpa tanda terima ya. Oke, tidak tanpa alasan. Penjenengan berdua kami hadirkan di sini. Tentunya kita punya banyak narasumber, tapi kenapa kita menghadirkan penjenengan berdua? Karena saya pengen ngajak ngobrol penjenengan berdua ini kaitannya dengan sesuatu yang ya mungkin saat ini dirasakan oleh semua pihak. Karena di dunia pendidikan saat ini yang baru kayak di kena hantaman yang luar biasa, terutama di saat pandemi ini hampir menjadi sorotan semua pihak. Oke. Saya ngeliat gini, di guru yang ada di madrasah kita tentunya itu dari beberapa ya, ada yang merasakan pandemi itu menjadi sebuah waktu yang akhirnya bisa agak lebih longgar, tetapi kemudian juga itu dinilai oleh siswa. Dan saya mengamati dari penjenengan berdua hampir tidak pernah sepi dari pengunjungnya di classroom penjenengan, di channel penjenengan, di bahkan Instagram penjenengan. Itu kayaknya, nah ini makanya kita perlu untuk banyak belajar dari penjenengan ini. Kita ajak ngobrol-ngobrol, mungkin keseruan akan kita dapat di sini nantinya. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini topik kita yaitu akan membahas tentang pembelajaran, dan saya sedikit ada kegundahan yang pengen saya share di sini itu, tapi juga kegundahan saya ini sebenarnya saya merasakan sesuatu yang bisa dibilang saya mensyukuri gitu. Dengan adanya pandemi ada sesuatu yang saya syukuri, tapi menjadi kegundahan saya kenapa harus munculnya itu pada saat pandemi. Ya, metode pembelajaran yang kalau saya, karena berdasarnya adalah saya itu adalah guru, basic saya adalah guru TI, sehingga ketika saya mengajar saya memanfaatkan teknologi. Ya, ketika sebelum pandemi saya mengajarkan pembelajaran kepada siswa tentang beberapa program aplikasi semacam itu, kemudian saya memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan jaringan, menggunakan teknologi internet dan sebagainya. Itu masih respon dari siswa itu masih terkesan juga hanya sebatas
bahkan hanya ada yang cuman gumun. Mereka sudah banyak yang menggunakan gadget, tetapi manfaat gadget baru sebatas juga alat komunikasi biasa, belum memaksimalkan untuk proses belajarnya. Saya sampai berharap kapan ya kira-kira ketika semua jaringan kenyataan internet itu sudah benar-benar kita menjadi kebutuhan kita, tapi sekarang semua dipaksa saat pandemi ya itu jadi melek teknologi semua. Guru sing belum tahu-tahu nih gunakne Zoom, kemudian mereka harus telekonferensi, mau nggak mau pembelajaran harus menggunakan telekonferensi, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya bisa, tapi kayaknya harus dipaksa dengan pandemi. Ucapan ini yang saya rada hati-hati kalau ucapan ternyata menjadi doa. Di satu sisi saya senang, tapi di satu sisi yang ya kenapa harus dengan pandemi. Tapi ya berbicara tentang proses pembelajaran ini, memang kita akan coba apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Nadiem ya, Pak Nadiem Makarim itu pernah menyampaikan di podcast sebelah, di tangga sebelah itu menyampaikan tentang krisis pembelajaran. Kita coba lihat cuplikannya berikut ini. Di Indonesia pada saat ini kita harus mengakui ada 3 krisis. Ini satu nih, ketiga ini selalu ketinggalan. Semua udah mengaku kita ada krisis kesehatan. Semua udah percaya kita punya ada krisis ekonomi. Dan semakin banyak orang merasa krisis ekonominya lebih besar sekarang malah dari krisis kesehatan. Tapi ini Mas Dedi, saya harus memperjuangkan bahwa kita ada krisis ketiga. Apa itu? Krisis pembelajaran. Nah, memang krisis pembelajaran ini di dunia, tapi di Indonesia lebih akut. Nah, barusan kita dengarkan di dunia bahkan Indonesia lebih akut. Ya. Ini saya yakin penjenengan punya pengalamannya juga, apalagi before pandemi seperti apa, kemudian after during pandemi ini bagaimana. Kita pengen lihat pengalaman penjenengan di selama pandemi, terutama ketika mengelola kelas penjenengan. Mungkin dari Pak Budi dulu gimana? Ya, sebelum terkait dengan hal tersebut tadi yang disampaikan Mas Menteri itu memang betul ya. Jadi kalau saya lihat data itu dari CEO World bulan Juli tahun 2020 itu dari hasil penelitian 93 negara, Indonesia itu di sistem pendidikan itu menduduki urutan ke-70. Jadi memang ini memang tantangan luar biasa bagi kita guru-guru, bagaimana untuk mengejar ketertinggalan ini, apalagi kita dihantam dengan pandemi ini. Sehingga di sini ada berbagai muncul permasalahan. Makanya kalau dikatakan ini krisis pembelajaran memang betul. Sehingga kita harus menyadari dari krisis pembelajaran ini sebetulnya apa atau kendala-kendalanya. Kalau saya berpikir di sini ada 3 kendala yang sampai saat ini di lapangan itu kita alami. Jadi yang pertama itu tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang kita sampaikan dalam PJJ ini tidak mungkin sefleksibel ketika kita di dalam kelas. Contoh saya ketika mengajar bahasa Inggris, saya padu padankan, apalagi kita dengan menggunakan Merdeka Belajar itu ya. Coba kita dengan game, menggabungkan dengan materi-materi pembelajaran yang lain. Ketika anak bermain game di situ ada kerjasama, ada nilai-nilai gotong royong, kemudian itu ada interaksi antara, ini kan tidak terjadi di PJJ. Yeah. Kemudian kendala yang kedua ini nggak kalah penting, ini bahaya banget kalau kita nggak hati-hati. Kontrol faktor dari luar. Misalnya gini, seorang guru memberikan tugas untuk mencari sebuah referensi. Mereka harus membuka internet dari YouTube atau apalah. Kita tahu semua lah. Dari semuanya itu kan muncul berbagai iklan, bahkan ada iklan-iklan yang tentunya tidak kita harapkan. Ya, itu efek negatifnya ya. Efek negatifnya di situ. Kalau ini orang tua tidak memantau betul, sementara kita guru tidak bisa memantau langsung. Kemudian tentu ya kendala ketiga kita tahu semua lah. Pemerintah ini sudah mencoba turun untuk ikut menyelesaikan juga masalah fasilitas. Satu, itu selama ini kendala yang dikeluhkan kan ada beberapa anak yang memang tidak punya HP. Memang mungkin ada punya HP tapi harus bergantian dengan kakak atau adiknya, atau bahkan ada yang harus bergantian dengan orang tuanya. Bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Ini kan kendala. Belum lagi masalah jaringan. Yang rumahnya jauh di ujung sana itu kan, sinyal sulit. Belum lagi
nggak punya kuota. Ada anak yang punya kuota saja, kuotanya untuk kuota chat. Bagaimana kita harus pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, Zoom dan lain sebagainya. Jadi itu kendala-kendala yang kita hadapi. Mungkin Bu Rini punya pengalaman lain gitu. nggak jauh beda mungkin. Nggak jauh beda sebenarnya Mr. Klik. Kalau masalah kendala sudah disampaikan Pak Budi, kita mengalami itu semuanya. Maka saya mengajak diri saya kala itu. Akhirnya saya imbaskan ke anak didik saya. Kita mesti berani keluar dari zona nyaman kita. Maka ketika akhirnya banyak kendala yang disampaikan Pak Budi, dari fasilitas, dari bagaimana anak tidak punya HP, dari jaringan yang sangat terbatas, dari faktor-faktor yang kita tahu sendiri, bagaimana anak harus merdeka belajar. Maka disitulah saya akhirnya mengajak anak-anak saya, ayo kita bisa. Pandemi ini jangan sampai kita menjadi pihak yang kalah. Kita mesti maju terus. Maka saya terapkan, Pak. Ketika saya mengalami kendala seperti yang disampaikan Pak Budi, saya akhirnya harus banting setir ibaratnya. Gak bisa saya menanamkan ilmu-ilmu kimia saya yang sebegitu kompleksnya, rumus kimia lah apalah, anak aja ketika tatap muka udah sebegitu rumit gitu nge. Akhirnya saya harus yang adaptif nih, yang bisa diterima siswa apa nih. Maka akhirnya di madrasah kita kan akhirnya dari bagian kurikulum kan ada muncul istilah materi esensial. Iya. Jadi disitulah saya terapkan gitu. Dan saya mengajak anak didik saya, yuk PJJ. Awal PJJ saya ngajar kelas 10, Pak. Saya belum tahu betul ini anak-anak macam kayak apa gitu kan. Akhirnya kita masing-masing keluar dari zona nyaman. Kita harus survive betul. Dari yang saya maaf belum pernah tuh ketemu yang namanya Google Classroom. Belajar gimana Classroom. Anak saya mau masuk ke Classroom mereka masih bingung. Akhirnya ya udah, yang bisa dilakukan itu apa? Komunikasi yang bisa digunakan apa? WhatsApp, ayo WhatsApp di awal. Baru kemudian kan ada ya pemerintah seperti yang Pak Budi sampaikan, ada kuota multimedia kan? Di antaranya kan Classroom masuk di dalamnya kan, gratis untuk Classroom. Maka akhirnya ada pembekalan. Yuk, pakai Classroom yuk. Kayak gitu. Jadi PJJ jangan jadi kendala untuk kita menjadi orang yang berilmu. Itu kalau saya ya. Teaching is learning. Nah, Guru itu pembelajar. Jadi ketika dihantam permasalahan seperti ini, Harus bagaimana kita terus ya berkreasi ya. siswa saja suruh belajar apalagi kita yang nyuruh belajar kan ya harus belajar. I agree with you. Ya, tapi itu tadi kan mungkin disampaikan juga bagaimana merdeka belajar. Memang konsep pembelajaran kita untuk anak milenial ini kita sudah konsepnya tidak hanya one direction, satu arah saja, tetapi dua arah. Tapi akan itu tercipta ketika memang ada pembelajaran tatap muka. Sekarang kendalanya itu memang kita posisi tidak dalam kondisi bisa tatap muka, semuanya serba jarak jauh. Maka di situ ketika muncul merdeka belajar, takutnya itu malah sebebas-bebasnya. Merdeka bener malah orang melu pembelajar. Jadi lalai. Jadi itulah dampaknya. Ini dampak negatif ya Bang Budi. Jadi dari kendala-kendala tadi kan muncul dampak. Dari kalau kita bagi kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak positif kan bisa saja anak itu semakin kreatif dengan teknologi. Ya. Jadi termasuk saya. Akhirnya kan saya harus terpaksa bagaimana karena anak sekarang kan sukanya Instagram, YouTube, medsos dan lain sebagainya itu. Akhirnya saya memaksimalkan Instagram saya, Facebook saya. Bagaimana di situ saya share tentang materi-materi pembelajaran bahasa Inggris tapi dengan cara-cara yang ringan, mudah dipahami, anak pun juga suka. Alhamdulillah ini juga berjalan. Dan itu kan bisa disimak di luar jam-jam pembelajaran. Mau nggak mau ketika kita mengajarkan kepada anak milenial ini dampak lahir kita lahir di Jadi zaman kolonial tapi kemudian kita harus jadi belajar dengan zaman kemudian milenial. Selain kreativitas terkait dengan teknologi, itu kan waktu dengan keluarga itu kan juga akan lebih banyak. Jadi interaksi dengan keluarga itu akan lebih banyak. Ini dampak-dampak positifnya. Kemudian ada dengan kondisi yang seperti ini, perubahan begitu cepat. Tahu-tahu kita langsung PJJ karena kita tidak boleh keluar, harus menjaga diri biar tidak kena COVID. Nah, kemudian dari PJJ kita harus membiasakan perilaku baru, menggunakan
face shield atau menggunakan masker dan sebagainya. Berarti di sini siswa pun juga belajar peka dan adaptif terhadap lingkungan. Betul. Ini dampak-dampak positifnya. Betul. Dan saya kadang gini Mr. Kling, ketika perjalanan mendengarkan RRI, selamat datang di peradaban baru. Benar itu saya kayak yang dihantam banget. Ya Allah, kita ada di peradaban baru nih. Kita menjadi guru di era yang seperti ini. Kita harus menghadapi siswa di era yang seperti ini. Bukan kondisi mudah, tapi bukan berarti kita mesti menyerah. Maka itulah kita mesti kreatif. Dan Ki Hajar Dewantoro nih, itu sudah berapa waktu beliau menyampaikan, semua rumah adalah sekolah. Iya kan Pak ya? Ya. Semua orang adalah guru. Pak Budi udah menyampaikan. Kepekaan orang tuh akhirnya sangat tertata sekali di era pandemi ini. Dan pembelajaran jarak jauh yang kita maya sekali, kita nggak tahu nih anak kita macam kayak apa. Dan akhirnya siapa? Kembalikan khitoh orang tua, betul kembali, bahwa pendidikan di dalam rumah itu adalah dasar. Dan guru terbaik mereka orang tua, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa menyerah dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan dampak negatif yang sangat luar biasa, dengan gadget. Anak nggak bisa lepas Pak kayak gini. Mereka tidur begini, mereka semula nyari materi Pak, tapi apa adanya kan, ada faktor eksternal kan ya Pak. Ya, jadi itu muncul iklan. kalau bicara dampak negatif, nah ini terkait dengan krisis pembelajaran tadi. Iya. Ini yang perlu dihati-hati dengan dampak negatifnya. Tuh. Yang pertama, dampak negatif itu kan bisa satu, kesehatan mental. Tuh. Anak yang selama ini belajar ke sekolah untuk mencari ilmu dan sebagainya, dari pagi bangun, kemudian harus bersih-bersih diri, menyiapkan makan, kemudian berangkat ke sekolah, tidak pernah terlambat. Ini kan Saat ini sebuah berubah total ya. berubah total. Yang selama ini belajar untuk disiplin, sekarang coba di rumah. Kalau sekarang istilah anak-anak sekarang itu kan generasi rebahan. Mereka itu mengerjakan Sambil tiduran. pengalaman anak saya sendiri, mengerjakan itu sambil tiduran itu. Sama, saya juga punya pengalaman termasuk ini Pak Budi. Fokusnya, kalau dulu mungkin di dalam kelas mereka bisa fokus benar-benar hanya jam 7 sampai katakanlah memang pembelajaran sampai jam 3. Tapi di kelas materinya ini masuk dalam kelas, ya hanya itu, fokus materi itu yang akan dia peroleh hari itu. Jadwal saya adalah ini, olahraga, kalaupun tematik ya tematik, hari ini saya mau belajar apa, itu jelas fokus. Tapi kalau di rumah itu kan terus kemudian bisa sambil rebahan, bisa sambil mungkin buka yang lain, fokusnya maka jadi ini Mr. Klik ya, maka pentingnya penyadaran. Dalam artian gini, khawatirnya saya itu kita terlena. Orang tua terlena, guru terlena, siswa terlena. Banyak orang tua, maaf nggih, bukan gimana, ini ajang kita bicara open pendidikan nggih, obrolan pendidikan ya. Jadi penyadaran terhadap orang tua bahwa Bapak Ibu ngapunten, menika Kang Putra tidak dalam keadaan libur. Tapi anak-anak itu dalam keadaan pembelajaran, mereka tetap siswa aktif, hanya kondisi aja yang berbeda. Tapi sisi lain juga sama. Nah, kalian sedang tidak liburan. Kalian sedang tidak belajar untuk bisnis yang di luar di luar kendali. Ada Pak. Satu contoh gini Pak Budi, sebentar. Anak saya itu ngecat saya, dia tidak hadir karena apa? COD Pak. COD Pak. Dan saya tanya COD, itu nanti buat apa? Beli pulsa buat PJJ. Maka saya hanya gini. Itu cuma pintar cari alasannya itu. Kalau tak itu benar, bisa jadi itu benar Pak. Cuman saya hanya menanamkan ke anak itu gini. Kamu COD itu nggak salah. Tapi manajemen waktu kamu yang tidak tepat. Maka berikan keberkahan waktumu dengan kamu tetap mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal. Kan anak sudah ada jadwal itu. Nah, di situ kalau saya lihat memang peran orang tua. Orang tua, betul. Bagaimana Kontrol. dia di masa jam, misalnya jam pembelajaran, kita katakanlah kalau di madrasah kita itu ada jadi mulai jam 7 sampai jam 12.30 itu untuk pembelajaran. Kalau sampai siswa kok tidak melakukan aktivitas belajar selama proses jam itu,
bisa makan hati pasangannya, itu kan jadi Iya. tanda tanya. Nah, makanya Cuman- itu yang sering kali terjadi gini Pak, Mr. Klik. Jadi dari madrasah pun sudah berulang kali menyampaikan informasi-informasi tersebut, sudah beberapa kali ya lewat wali kelas, lewat langsung kepada orang tua. Bagaimana kita sudah mengatur jadwal untuk pembelajaran jarak jauh itu? Berarti kan di situ kan waktu-waktu untuk sekolah. Tapi mereka mikirnya ini libur. Nah, jadi ketika belajar pun begitu santainya, sehingga ada anak itu masih ada yang disuruh ibunya ke pasar. Ya. Nganter kemana? Nah, ikut Iya. kemudian mewakili orang tuanya, ikut gotong royong dan lain sebagainya. Ya mungkin Iya. ini di sisi lain. Iya. Di sisi lain ini ada nilai-nilai positifnya. Iya. Tetapi hanya waktu tadi Iya. yang kurang tepat. Iya. Itu tadi kembali ke pertanyaan saya. Itu peran orang tua. Tapi orang tua juga bisa disalahkan. Di waktu jam pembelajaran siswa, orang tua juga bekerja. Nah, Nah, itu kan kendala-kendala lain juga kan. Iya. Termasuk ini nanti kan yang kita khawatirkan juga masalah karakter anak. Jadi karakter anak itu selama PJJ itu bener nggak bisa tertanam dengan baik. Ketika kita, mohon maaf kalau di kelas itu kan kita bisa memantau pada saat anak harus ulangan. Kita memantau, oh ini anak ini jujur apa enggak kan kita bisa. Tetapi kalau kita PJJ gini, bagaimana kita memantaunya gitu. Padahal kalau kita melihat ini mungkin di akhir-akhir ini perlu saya sampaikan data ya dari sebuah penelitian Anissa Lestari, itu salah satu dosen psikologi di Unpad. Itu penelitian dari 867 orang tua di Bandung. Jadi 19,6% itu merasakan kecemasan, kekhawatiran terhadap anaknya karena PJJ ini. Kemudian 12,5% itu anak-anaknya mengalami kebosanan. 9% itu mereka kehilangan kemampuan untuk belajar. Kemudian yang 8,3% itu mereka mengatakan butuh hiburan. Nah, jadi di sini kan timbul permasalahan di sini. Masalah karakter ini kan luar biasa karena pengaruh dari PJJ ini. Sementara Buj itu dari Amerika itu melakukan penelitian di Columbia District, anak-anak di sana untuk memulihkan hal seperti ini butuh bertahun-tahun. Wah. Iya. Pengalaman pembelajaran itu butuh puluhan tahun untuk memulihkan dari kondisi yang seperti ini. Karena ya memang efek psikologinya itu luar biasa ya. Itu Iya. tadi kan yang disampaikan kecemasan itu menempati ranking tertinggi. Iya, Ya. tapi sisi lain gini Mr. Kling ya. Kita tidak bisa terlalu memposisikan diri dengan kondisi yang saat ini ada pandemi yang mengerikan. Kita harus keluar dari itu semua. Allah itu dalam setiap kejadian yang ada pasti ada hikmah. Kita yakini aja di situ dulu. Kita yakini. Maka ketika kondisi seperti ini, subhanallah banget. Ikatan batin, tali antara seorang anak dan orang tua itu akan semakin erat. Satu. Yang kedua, kontrol diri. Jadi merdekanya belajar itu akhirnya daripada kontrol diri masing-masing. Maaf, termasuk guru ya. Jangan sampai ada istilah, maaf ya, makan gaji buta. Sama Mr. Klik posisinya. Gabut. Jadi iya, kontrol diri itu tidak hanya siswa, guru, siswa, orang tua. Karena ini semua memang yang membawa kita. Mau lebih baik, yuk kita. Jadi kayak falsafah Jawa gimana sih? Ngilmu iku kelakoni kanthi Kanthi lelaku. Ganti laku. Iya, ngilmu lelakoni kanthi laku. Laku itu lahir batin. Jadi bagaimana tadi Mr. Budi menyampaikan nih, dari krisis pembelajaran berdampak pada apa? Krisis karakter. Di madrasah kita tahu kan ya, Mr. Klik, ada namanya mengajak duha bersama, sholat duhur berjamaah. Sekarang Ya, itu membutuhkan karakter. mereka Ketika di bisa luar tatap muka. kita, madrasah kita kosong secara bangunan. Madrasah tanpa siswa, lapangan bro, Ya. lapangan ruang kosong. Dan disitulah akhirnya, mari kami nggak bisa, saya Pak Budi panjenengan, semua guru nggak bisa kami menanamkan karakter yang biasa kita lakukan di madrasah secara offline.
tanpa sekarang ini bantuan orang tua, maka benar-benar ayo gitu bersama. Oke. Ya. Ya. Sebenarnya memang cukup banyak yang masih bisa kita obrolkan kalau Iya. terkait dengan Nggak cukup ya kondisi. 30 menit. Tapi ya kayaknya waktu memang selalu kurang kalau kita ngajak Iya. ngobrol kayak gini. Tapi oke gini, saya minta closing statement dari penjenengan berdua. Kira-kira ini andaikan 5 tahun lagi masih kayak gini gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita nggak ada yang mau ya seperti ini. Tapi mau nggak mau ketika kita harus menjalani. Ya, worst case scenario. Jadi Ya, skenario kita harus punya terburuknya. skenario terburuknya seperti apa kalau sampai ini terjadi. Ya, kalau saya kan kembali seperti apa yang disampaikan Mas Menteri, bahwa sekarang kan sudah ada instruksi-instruksi dari pemerintah antara PJJ online atau daring, ada juga pilihan luring. Kalau ini nanti terpaksanya memang harus berkepanjangan, semoga tidak ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini nanti ya tetap kita bagaimana caranya luring. Saya sudah berulang kali menawarkan ke anak. Iya. Ya. Cuman saya takutnya nanti ditangkap Pak Satpol PP ya, ngumpul sama anak-anak itu. Iya. Tetap Saya tatap sudah muka menawarkan ke penting. anak-anak itu, Ya. kita ngumpul bareng bagaimana kita belajar sampai. Tapi mungkin dengan skala small group gitu ya. Iya. Kemudian penutup saya, bahwa ini bagaimanapun ujian kita bersama, guru, siswa, orang tua. Maka bagaimanapun kita harus kuat, bagaimanapun juga kita harus menghadapi, dan kita harus menyelesaikan semuanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Memang butuh tenaga yang luar biasa ini untuk menghadapi ini. Ini memang ujian luar biasa untuk kita. Ya. Jadi kita juga berharap mungkin tadi disampaikan bahwa materi-materi esensial itu memang kita harus menurunkan grade-nya. Kita berharap seperti falsafahnya orang Jawa itu kan bilu tahu pinter durung nglakoni. Jadi maksudnya meskipun itu secara ilmu itu kurang, tetapi dia memiliki pengalaman. Kita berharap seperti itu. Oke, good. I agree with that. Evi, Iris ada tambahan? Saya menekankan pada rumah adalah sekolah. Oke. Orang tua guru terbaik. Artinya ikatan antara madrasah, guru, orang tua, siswa harus lebih dipererat. Oke. Itu aja. Thank you. Beginilah ketika kita mengobrol dengan pahlawan sejati, tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Ciao, kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.